berikutnya adalah tanda originality. Apa itu original? Original itu namanya aja original ya. Jadi original, kalau Anda mendengar original, mungkin maksudnya bisa ada dua nih. Yang satu adalah kayak misalnya beli handphone, original nggak nih? Maksudnya adalah asli ya gitu. Jadi sesuai kayak aslinya. Yang kedua dimaksud original adalah sesuatu yang baru. Misalnya, ini lagunya original. Wah, ini menunya original. Itulah maksudnya adalah yang baru. Nah, dalam grafologi ini yang dimaksud original itu adalah sesuatu yang baru, ya. Sehingga tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya adalah ya semua bentuk-bentuk yang original yang keluar dari copybook-nya. Contoh, misalnya Anda lihat nih, nulis G. Harusnya copybook-nya itu kan kalau nulis G itu adalah gini. Nah, gitu. Ya, G. Ketika dia itu merubah seperti ini, maka dapat originalnya. Nah, kadang suka ada yang bingung nih, Kang, itu tuh bukannya fluidity? Betul. Jadi, dalam kasus ini, G yang seperti ini, ya, fluidity-nya dapat, originality-nya pun dapat. Nah, jadi nanti skor fluidity dapat, original dapat. Gitu. Ya. Contoh lagi, misalnya nih, Y-nya, cara nulis Y-nya ini unik. Normalnya Y itu gini, ya. Nah, pada kasus ini dia Y-nya gini, seret, ya, maka ini juga termasuk unik, ya, masuk dapat yang namanya original. Kemudian ini ya cara connection T-nya ini termasuk original. Kemudian ini huruf L, ya, L harusnya gini, nah sama dia dibikin kayak gini, set dapat original. I, nah I biasanya kalau I capital kadang-kadang gini, nah dia bikin seperti ini dapat original. E original ya. D original. Jadi bentuk-bentuk yang unik itu dapat original. Tanda original ini mirip seperti fluidity, yaitu bisa dalam formnya, bentuknya yang berubah, ya kayak E-nya ini berubah, ya D-nya berubah, I-nya berubah, L-nya berubah. Jadi bentuk hurufnya. Yang kedua adalah dari connection atau dari sambungannya. Contoh, misalnya mirip ya kayak fluidity tadi. Misalnya dari T ke E harusnya kayak gini. Ketika sama dia diubah menjadi gini, maka ini dia dapat juga original connection, ya, original sambungannya original, ya gitu. Jadi fluidity-nya dapat, originalnya dapat. Contoh lagi, I, misalnya nulis ini, nah itu kan harusnya I, nih, nah gitu kan harusnya ya. Ketika sama dia diubah menjadi kayak gini, I, nah ini selain dapat fluidity-nya, ini dapat juga yang namanya original connection gitu. Jadi original bisa dari formnya atau juga bisa dari connection-nya. Ya. Nah, apa sih arti dari original itu? Original itu biasanya dia berpikir secara out of the box. Ya. Jadi memiliki pendekatan dan pemikiran yang orisinil, yang khas, ya kreatif gitu. Jadi punya pendekatan, ya sudut pandang yang unik, ya gitu, yang mungkin bagi orang lain kok bisa sih mikir seperti itu gitu ya. Nah, itu dalam otak dia tuh kebayang ya gitu original. Nih contohnya ya, jadi nulis D ke E ini termasuk original nih ya. E-nya yang juga unik ya, D-nya unik gitu ya sampai kayak gini gitu. S-nya unik gitu. Nah, ini adalah namanya original. Berikutnya kita lanjutkan ada yang namanya decisive ya atau decision. Decisive atau decision itu tandanya adalah strokes, coretan yang firm, yang tegas di akhir coretannya ya. Jadi kayak contohnya ini nih, ujungnya ini dia termasuk firm ya, termasuk tegas ya, firm. Sendiri gitu ya, hasil ini firm. Terutama pada tulisan cepat. Ya gitu. Jadi terutama pada tulisan cepat. Nah, kenapa pada tulisan cepat? Iya, karena kalau pada tulisan lambat, yang ujungnya firm ini bisa disebutnya wajar. Ya, contoh, misalnya saya menunjukkan contoh ya. Nih. Anda bayangkan kalau misalnya ini ceritanya nulis cepat ya, nulis cepat. Nah, yang atas cepat, kemudian nulisnya kayak gini. Sorry. Nah, ini ceritanya ujungnya menipis. Ya, wajar atau aneh? Dalam tulisan cepat ujungnya menipis, ini wajar. Ini ceritanya menipis ya, ini karena pakai aplikasi, ini nggak terlalu kelihatan menipisnya. Kemudian
ketika tulisan cepat ujungnya firm, ya, nah inilah disebut dengan decisiveness, gitu, decisiveness. Jadi kita lihat dulu artinya ya, apa arti decisiveness? Decisiveness itu salah satu indikasi mudah mengambil keputusan, tegas dan yakin dalam membuat suatu kesimpulan, gitu. Decisiveness. Nah, kembali ke yang tadi, ya. Sekarang bagaimana kalau pada tulisan yang lambat? Ya, nih, lambat. Ya. Ketika nulis ya, ujungnya firm, ya, kelihatannya ada sesuatu atau wajar? Jawabannya adalah wajar, ya gitu, wajar di sini. Nah, kebalikannya, kalau E-nya itu adalah menipis, ya pada tulisan lambat ya, lambat dan menipis. Nah, ini kok aneh sih gitu. Nah, ini disebutnya adalah indecisiveness, ya gitu. Nanti ada di reduktif ya, indecisif masuk reduktif gitu. Nah, itu adalah decisif dan indecisif. Muncul pertanyaan, Kang, kalau kayak gitu cara kita mengetahui bahwa orang ini nulisnya cepat atau lambat bagaimana nih? Jawabannya adalah bukan mengukur seberapa cepat dia nulis. Oh, ini 5 detik, ini 10 detik, berarti ini lebih cepat. Enggak. Tapi adalah Anda bisa melihat dari indikator-indikatornya. Nah, apa saja? Anda bisa buka bundel ya di Nah, kalau di saya ini halaman 56. Ya, di halaman 56, 57 sama aja. Cuman yang 57 bahasa Inggris, yang 56 di bahasa Indonesia. Nah, cara bacanya seperti ini. Jadi Anda lihat ya, yang kanan ini adalah tanda-tanda tulisan cepat, yang kiri ini adalah tanda-tanda tulisan lambat, ya gitu. Jadi kalau cepat itu biasanya dari kesannya aja kelihatannya cepat, spontan, mengalir, garis-garisnya nyambung. Kemudian yang kedua, tanda cepat itu adalah ritmis. Ritmis itu apa? Ritmis itu adanya perubahan tebal dan tipis yang baik, ya. Contohnya kayak ini nih, ini ritmis deh. Tipis, tebal, ya. Nah, itu adalah tanda kedua, ya, tipis, tebal. Nanti kalau Anda melihat dalam tulisan, Anda checklist. Ya, jadi misalnya tadi nomor 1 checklist, nomor 2 checklist. Nomor 3 baseline-nya cenderung nanjak, ya gitu. Sorry, saya lanjut langsung sama yang lambat aja ya gitu. Jadi kelihatan perbandingannya. Jadi kalau yang cepat itu tadi kesannya cepat, spontan, nyambung ya gitu. Kalau yang lambat dia cenderung lambat, lepas-lepas. Kemudian kalau cepat itu tadi ritmis, ada perubahan tebal tipisnya. Yang lambat itu tebalnya garis ke atas dan ke bawah itu reguler. Jadi kalau saya tunjukkan contoh di sini, nah ini dapat yang cepat. Nah pada yang contoh firm yang ini dia nggak dapat tuh poin keduanya nggak dapat karena tarikan ke atas dan ke bawahnya tekanannya sama reguler ya gitu. Jadi yang contoh di bawah checklist yang ini mah di strip aja nggak dapat. Berikutnya yang ketiga, yang cepat itu biasanya dia naik ke atas ya gitu, straight naik ke atas. Sementara yang lambat itu cenderung ke bawah. Bagaimana kalau dia tulisannya lurus ya gitu, lurus jadi nggak naik nggak menurun. Ya udah di strip aja dua-duanya. Ya. Yang keempat, biasanya kalau nulis cepat itu nulis titik pada huruf I dan tibarnya itu tidak akurat ya gitu. Jadi suka titiknya ketarik ke huruf berikutnya atau membentuk jab ya garis gitu misalnya. Nah, kalau yang lambat dia biasanya nulis titiknya itu pas ya di atasnya gitu, baik gitu, klik gitu. Yang kelima, yang cepat itu dia banyak simplifikasi, simple. Atau trady ya, trady itu tulisannya kayak superficial, nanti kita lihat ya kayak tulisan dokter lah gitu. Seret, nah itu berarti tipe-tipe cepat. Kalau lambat itu formasi hurufnya dia baik-baik aja. Formasi huruf tuh jadi bentuk hurufnya ya reguler ya, reguler tuh ya gitu-gitu aja gitu, nggak berubah-ubah. Kan kalau cepat mah serat dia berubah-ubah. Kemudian yang keenam, ini saya besarin ya supaya rada kelihatan nih. Nah, yang keenam, untuk yang cepat itu jarang atau tanpa penyesuaian pulpen. Kalau yang lambat sering melakukan penyesuaian pulpen. Penyesuaian pulpen yang dimaksud di sini itu gini, kalau lambat tuh suka sering ngangkat pulpen. Ya misalnya nulis nama, tulis lagi, angkat lagi A, angkat lagi M, angkat lagi gitu. Kalau cepat biasanya dialirkan gitu, jadi jarang mengangkat pulpennya. 7. Yang cepat itu cenderung ke kanan. Ya, cenderung ke kanan nih macam-macam. Miring ke kanan bisa, margin ke kanan bisa,
hurufnya lebar-lebar, bisa lebar tuh ketarik ke kanan tuh ya. Itu jadi banyak. Sementara yang lambat itu cenderung kiri. Marginnya ketarik ke kiri, tulisannya rapat-rapat kayak repression, miringnya ke kiri, nulis i titiknya di kiri ya gitu. Jadi left indikator ya itu left tendency ya kecenderungan kiri itu masuk lambat. 8. Yang cepat itu tidak ada penyesuaian awal ya. Huruf yang lebar, spasi lebar, tidak adanya cover strokes. Jadi kalau tidak adanya penyesuaian awal tuh itu gini, saya kasih contoh ya. Draw. Kalau yang lambat ada penyesuaian awal, tipisnya huruf, spasi hurufnya kecil, ada cover strokes. Jadi adanya penyesuaian awal tuh dia gini, misalnya nulis A. Nah, ini nih penyesuaian awal, ya, itu melambatkan tulisan. Ya. Kalau yang cepat biasanya dia langsung A, Pak. Nah, gitu ya langsung gini. Kemudian tipis dan lebar. Maksudnya tipis bukan tipis tintanya, tapi adalah ramping, ya gitu. Jadi kayak repression gini. Nah, beda dengan yang lebar, yang cepat karena ketarik ke kanan, jadinya dia suka lebar gini. Ya. Spasi juga ya, spasi. Jadi misalnya nama saya. Nah, ini spasinya yang dekat-dekat. Kalau yang cepat itu biasanya dia ketarik ke kanan. Nama, saya rada jauh nih ya. Gitu. Saya misalnya. Ini hapus dulu. Nah, gitu. Nah, itu di sini. Berikutnya ada cover strokes dan tidak ada cover strokes. Cover strokes itu apa? Cover strokes adalah strokes coretan yang mengcover menutup strokes sebelumnya. Contoh, misalnya nulis huruf, misalnya nama ya gitu. Ya. Nah ini nih tarikan ke bawah dan ke atas lagi ini namanya cover strokes. Ya. Nah ini cover strokes ya, ada 2 nih di sini ya gitu. Nah kalau cepat biasanya nggak ada cover strokes ya, karena apa? Dia ketarik. Gitu ya. Nah ini dia nggak membentuk cover strokes karena ketarik ke kanan gitu. Berikutnya yang terakhir yang ke-9 yang cepat itu banyak huruf dan kata yang nyambung, sementara yang lambat itu banyaknya lepasan huruf ya gitu antar kata ya gitu, huruf atau kata. Apalagi kalau nulisnya itu lepas-lepas yang kayak gini. N, A, M, A. Nah, ini lepas-lepas banget nih. Ya, ini tipe lambat. Kalau sambung ya dia ini ya. Nah, lebih banyak nyambungnya gitu. Nah, kalau sudah Anda hitung checklistnya berapa? Yang cepat dapat berapa, yang lambat dapat berapa. Ya. Bila selisihnya 2 atau lebih dari lambat, maka dia tipe cepat. Sebaliknya, kalau bila selisihnya 2 lebih atau lebih dari cepat, maka dia tipe lambat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal Anda hitung di sini dia dapat skornya 7. Di sini Anda hanya menemukan 3, maka selisihnya adalah 4. Ya kan gitu. 4, maka ya sudah, ya berarti masuk dia, karena di sini lebih banyak, berarti dia tipe cepat. Begitu juga kalau kebalikannya. Nah, tapi kalau selisihnya mirip, misalnya ini 4, ini 5. Nah, selisihnya kan dikit banget. Ya udah berarti tipe medium, tipe average ya, bukan yang cepat banget, bukan yang lambat banget gitu. Itu ya kebayang ya, ini adalah decisive. Jadi ketika cepat dan ujungnya firm berarti dapat decisive-nya ya. Berikutnya kita lanjutkan ada yang namanya intuition. Nah, intuition ini jarang ditemukan ya. Ini syaratnya, dan ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu hanya berlaku pada tulisan cepat dan sambung. Itu syaratnya. Jadi kalau Anda ngelihat ada tulisannya itu lepas gini, ya, atau tulisan lepas gini aja, ya, berarti tidak memenuhi cepat dan sambung, maka intuitionnya di skip aja, dilewat aja, ya nggak bisa ngelihat. Nah, tapi kalau misalnya dia kelihatan kayak gini nih, ya ini termasuk sambung, contoh yang di bawah, ya, yang di bawah ini termasuk sambung, maka Anda bisa ya masuk ke berikutnya, yaitu membaca indikatornya. Apa indikator dari intuition? Yaitu adanya connection atau sambungan yang lepas, ya, yang lepas pada tarikan yang berpotensi retrace atau bertolak belakang. Apa maksudnya berpotensi retrace atau bertolak belakang? Yaitu gini, Anda coba lihat di sini, dia nulis realita tidak persepsi connect. Ya. Nah, yang berpotensi retrace itu di sini. Lihatin, dari E ke A. Harusnya, itu kan kalau nulis cepat dan sambung, harusnya kan
Ya. Harusnya kan gini, reset, set, nah gitu kan, naik kemudian balik lagi. Nah itu adalah berpotensi retrace, berpotensi bertolak belakang gitu. Ya. Contoh lagi misalnya di tidak, nah ini kan harusnya dia bisa kayak gini, T set. Nah ya dari I ke D-nya ini berpotensi retrace di sini. Ya. Di persepsi misalnya nih dari R ya persepsi, nah ini kan berpotensi retrace. Nah, ketika yang potensi-potensi seperti ini tiba-tiba sama dia dilepas, ya, maka dia dapat intuition. Tapi sekali lagi syaratnya adalah hanya berlaku pada tulisan sambung dan cepat, ya gitu. Nah, apa arti dari intuition? Artinya adalah biasanya penulis mampu memahami situasi dengan cepat, ya, mengandalkan intuitionnya, perasaannya, dan tidak jarang ia mengalami kesulitan dalam menjelaskan alasannya dalam mengambil suatu keputusan tertentu pada orang lain. Umumnya proses mental penulis dibantu oleh intuitionnya, memiliki insting untuk mengatakan hal benar tanpa mengetahui bagaimana dan mengapa. Dan intuition ini biasanya hanya munculnya di orang-orang yang biasanya relatif lebih senior, ya gitu, yang umurnya ya biasanya 50 ke atas, ya gitu. Umumnya ya ditemukan gitu. Jadi karena prosesnya terjadi karena sudah menjadi suatu kebiasaan ya gitu, habit, udah paham apa dan sebagainya ya gitu, terus berulang kali sehingga muncul intuitionsnya gitu ya. Oke, sampai sini ya.